Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film Hard Route yang dirilis pada tahun 2014 lalu, di mana film ini akan diperankan oleh Hiromi Tosaka yang juga bermain di film Heiken Law sebagai Amamiya Hiroto. Selain itu, walau tidak banyak ditampilkan, film ini juga akan diperankan oleh ex Yoshiki Murayama. Singkatnya, film ini akan menceritakan kisah seorang gadis berusia 14 tahun yang merasa kesepian, di mana ia tidak sedikit pun mendapatkan perhatian dan kasih sayang oleh sang ibu. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang pemuda yang merupakan calon ketua dari geng motor bernama The Knight, yang dari situ ia pun mulai memiliki seseorang yang sangat berharga di hidupnya. Namun sebagai anggota dari salah satu geng motor membuat kisah cinta keduanya pun menjadi semakin rumit, dengan mereka yang secara bertahap terlibat konflik dengan rival geng motor The Knight. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja kita simak alur cerita dari film Hard Route. Film diawali dengan memperkenalkan seorang murid SMP bernama Kazuki Miyaichi yang digambarkan sebagai gadis yang pendiam dan tidak mempunyai ekspresi, di mana hal itu terlihat dengan ia yang hanya diam saja ketika tertangkap karena mencuri di sebuah minimarket, berbeda dengan teman-temannya yang bahkan sampai menangis. Saat pulang di rumahnya diketahui bahwa Kazuki adalah seorang gadis yang kesepian, yang tidak sedikit pun mendapatkan kasih sayang dari sang ibu. Bahkan ketika Kazuki memberitahu bahwa ia ditangkap karena mencuri, sang ibu justru sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dan Kazuki menganggap bahwa sang ibu hanya mencintai kekasihnya, di mana ternyata ayah Kazuki telah meninggal sejak ia masih kecil. Kazuki tahu bahwa ayahnya adalah seseorang yang terpaksa menikah dengan ibunya saat ibunya masih menyukai seseorang yang berasal dari SMA yang sama. Dan kini pria tersebut akan bercerai dan mulai kembali menjalin hubungan dengan ibu Kazuki. Yang dari situlah Kazuki menaruh kebencian pada pacar ibunya tersebut karena sang ibu yang lebih mencintai pacarnya ketimbang dirinya. Kemudian di sekolah, Kazuki mempunyai seorang teman yang bernama Eri, seorang murid pindahan yang banyak digosipkan sebagai gadis yang melakukan aborsi, dan semua teman-temannya sama sekali tidak menyukai dirinya. Namun berbeda dengan Kazuki yang meyakini bahwa Eri bukanlah seperti gadis yang digosipkan. Suatu hari Eri yang merupakan seorang gadis yang bebas memutuskan untuk mengajak Kazuki bertemu dengan seniornya di sekolah lama yang bernama Hiroko. Dan saat bertemu, Kazuki cukup dibuat kaget melihat penampilan Hiroko yang terlihat seperti gadis yang tidak baik. Di mana di sini mereka berencana untuk menjumpai Toru yang tidak lain adalah pacar dari Hiroko. Namun ketika sampai di lokasi, mereka justru diberitahu bahwa Toru sedang tidak berada di markas. Untuk kemudian Hiroko pun mengajak mereka untuk berkunjung ke tempat salah satu dari teman Toru yang bernama Hiroshi Haruyama. Ketika berada di sana, Kazuki yang sejatinya merupakan seorang pendiam sama sekali tidak tertarik ketika Eri dan Hiroko berbincang dengan Haruyama. Ia justru memilih menjauh sambil menikmati keindahan laut. Namun Haruyama yang tertarik melihatnya menghampiri Kazuki untuk mengajaknya mengobrol. Tapi di sini Kazuki justru hanya diam saja dan mengabaikannya. Hal itu seketika membuat Haruyama tahu bahwa Kazuki sedang memiliki masalah di rumahnya, yang kemudian Haruyama pun mencoba menghibur Kazuki dengan memercikan air kepadanya. Tapi tak diduganya hal itu justru direspon sebuah pukulan oleh Kazuki. Seketika juga Haruyama pun menjadi marah dan kemudian mengancam Kazuki agar tidak menampakkan wajahnya lagi. Kemudian Eri yang mengetahui keributan tadi menghubungi Kazuki untuk memberitahu bahwa tadi adalah pertama kalinya Haruyama terlihat semarah itu. Namun yang lebih mengejutkannya, Eri memberitahu bahwa Toru adalah ketua dari sebuah geng motor yang bernama The Knight, dan Haruyama adalah satu-satunya pentolan yang digosipkan akan menggantikan posisi Toru sebagai ketua dari geng Knight yang baru. Eri yang sejatinya mengagumi anak-anak geng motor sekali lagi mengajak Kazuki untuk menghadiri perkumpulan anggota geng Knight di markas besar mereka. Saat Kazuki dan Eri sedang melihat keadaan sekitar, tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh beberapa anak buah Toru yang ingin membawa Kazuki untuk menemui Toru. Di mana ternyata Toru merasa tertarik dengan Kazuki dan ingin melihat tangan Kazuki mana yang berani memukul orang terkuat di gengnya tersebut. Namun tak berapa lama Haruyama yang merasa terganggu dengan Toru yang menginterogasi Kazuki, membawa Kazuki pergi dan kemudian mengantarkannya pulang. Yang dari situ diketahuilah bahwa Haruyama sejatinya telah menyukai Kazuki dari awal pertemuan mereka.
Semenjak bergaul dengan Eri, Kazuki belakangan ini selalu pulang sampai larut malam. Dan sang ibu justru tidak peduli sedikit pun mengenai hal itu. Di mana setiap pertemuan mereka, sang ibu justru hanya menceritakan kisah cintanya yang sangat menyedihkan, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Kazuki yang selama ini merasa kesepian. Suatu hari sepulang sekolah, Kazuki dan Eri tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang ingin mengajak mereka berjalan-jalan. Dan karena masih polos, mereka pun dengan mudahnya menerima ajakan itu, karena berpikir bahwa mereka adalah orang yang baik sama seperti orang-orang di geng night. Namun di tengah jalan, mereka justru dikejutkan dengan beberapa orang aneh yang terlihat sedang mengikuti mereka, yang tidak lain adalah teman dua orang cowok yang sedang bersama mereka. Sontak Kazuki yang tersedar pun dengan cepat mengajak Eri untuk segera melarikan diri. Tapi sayang sekelompok orang itu berhasil menyusul dan memaksa Kazuki untuk melawan mereka. Di sisi lain, Haruyama mendapat sebuah panggilan telepon dari Hiroko yang memintanya untuk segera menyelamatkan Kazuki dan Eri. Yang mana saat ini Kazuki tengah bersembunyi ketakutan di sebuah tempat dengan sekelompok orang bejat itu yang masih mencari mereka. Dan beruntung tak lama kemudian, Haruyama pun berhasil menemukan Kazuki. Setelah kejadian itu, Eri yang sangat syok pun terlihat menangis sejadi-jadinya. Sementara Kazuki hanya terdiam di pelukan seorang Haruyama. Hingga saat mengantarkan Kazuki pulang, Haruyama ternyata tahu bahwa Kazuki adalah tipe orang yang akan memendam rasa sedih itu seorang diri. Sehingga ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan menemukan Kazuki yang sedang terbaring lemas sambil memanggil sang ibu. Yang untuk pertama kalinya Kazuki pun akhirnya terlihat menangis di pelukan seorang Haruyama. Keesokan harinya Kazuki pun terbangun di sebuah rumah yang adalah rumah dari ibu Haruyama. Ibu Haruyama mengatakan bahwa sebelumnya Kazuki pingsan dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Dari sini Kazuki pun bisa mengetahui bahwa keadaan Haruyama hampir sama seperti dirinya. Bedanya ibu dari Haruyama telah menikah dengan pria lain dan kini Haruyama telah mempunyai seorang adik tiri. Bahkan keluarga mereka terlihat sangat bahagia meski Haruyama tidak tinggal bersama mereka. Di malam harinya Kazuki memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan ternyata ibunya telah menunggu dan tidak cemas mengetahui bahwa Kazuki tidak masuk ke sekolah beberapa hari ini. Dan dengan perasaan kecewa sang ibu justru menyalahkan sikap Kazuki yang belakangan ini mulai berubah. Sontak Kazuki yang selama ini memendam rasa sedih itu pun kemudian melampiaskannya pada sang ibu dengan mengatakan bahwa ia merasa muak diberi makan oleh pacar dari ibunya itu. Yang pada akhirnya sang ibu justru kembali membahas kisah cintanya yang sangat menyedihkan tanpa memikirkan sedikit pun perasaan Kazuki. Hal itu pun membuat Kazuki menjadi sangat kecewa dengan sikap sang ibu dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Kemudian Kazuki menceritakan pada semuanya bahwa ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena terlibat perdebatan dengan ibunya. Dan beruntung Kazuki mempunyai teman-teman yang baik yang kemudian ia pun menginap di rumah Hiroko untuk sementara. Di sisi lain Haruyama menerima sebuah motor dari Toru, di mana motor itu adalah motor yang diberikan kepada orang yang akan menjadi pemimpin baru geng Night di setiap generasi. Yang berarti Toru ingin menunjuk Haruyama sebagai pemimpin geng Night yang baru, dengan alasan bahwa Toru ingin fokus pada pekerjaan dan menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius kepada Hiroko. Kabar itu pun dengan cepat diketahui oleh teman-teman Haruyama yang tentunya membuat mereka sangat senang mendengarnya. Namun sayang di sisi lain kabar itu justru diketahui oleh geng Bakuto yang merupakan rival dari geng Night. Dan kini mereka berencana melakukan pergerakan agar segera bisa menghancurkan geng Night. Langkah pertama mereka pun memberi sambutan tantangan dengan membuat keributan di tempat Haruyama bekerja. Hari berikutnya hubungan antara Haruyama dan Kazuki pun menjadi semakin dekat. Haruyama bahkan memastikan Kazuki untuk kembali bersekolah. Namun di malam harinya, Haruyama dikejutkan dengan kabar bahwa geng Bakuto semakin menjadi, dengan mereka yang mengancam setiap anggota geng Night yang mereka temui di jalanan. Hal itu pun pada akhirnya membuat Haruyama yang barbar mendatangi markas geng Bakuto seorang diri. Dengan bermodalkan sebuah pipa, Haruyama berusaha untuk menerobos cadangan anggota Bakuto untuk dapat menghabisi pemimpin mereka. Namun sayang Bakuto bukanlah geng yang bisa dikalahkan seorang diri dan membuat Haruyama menjadi bulan-bulanan mereka. Kazuki yang mengetahui hal itu mendatangi Haruyama dan sangat sedih ketika melihat Haruyama yang mendapatkan sedikit luka. Melihat Kazuki yang menangis, Haruyama pun menjadi merasa bersalah. Dan ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi kepada Kazuki bila suatu saat nanti ia mati karena masih terlibat dengan geng motor.
Beberapa hari kemudian, karena suatu kondisi, Hiroko dan Toru memutuskan untuk pindah ke luar kota. Yang hal itu membuat Kazuki tidak memiliki tempat lagi untuk tinggal. Dan kondisi itu membuat Haruyama mengajak Kazuki untuk tinggal sementara bersamanya. Sejak saat itulah mereka menjalani hari-hari yang sangat bahagia. Dan tentunya Haruyama yang sangat mencintai Kazuki tidak akan melakukan hal-hal yang di luar batas kepada Kazuki. Suatu malam Kazuki tanpa sengaja melihat sang ibu yang hendak akan bermalam di hotel dengan pacarnya yang diketahui bernama Suzuki. Kazuki yang merasa syok pun langsung menghampiri sang ibu dan menanyakan apakah sang ibu tidak merasa kasihan kepada ayahnya. Setelah dari situ Kazuki yang memutuskan untuk pulang mendapatkan ibunya yang tengah menangis. Merasa kecewa dengan Kazuki yang sampai berkata seperti itu di depan Pak Suzuki. Padahal sejatinya Pak Suzuki selalu mencemaskan keadaan Kazuki di setiap pertemuan mereka. Kazuki lantas mengatakan bahwa selama ini ia merasa kesepian bersama seorang ibu yang sama sekali tidak mempunyai waktu ketika di saat-saat sulitnya. Sambil menangis Kazuki pun bertanya, apakah sang ibu setidaknya pernah merasakan bahagia ketika dirinya dilahirkan. Tapi di sini sang ibu hanya diam dan membuat Kazuki semakin sedih meminta ibunya agar segera memberikan jawaban. Haruyama yang ternyata mendengar hal itu dari luar memutuskan untuk menghampiri sang ibu, menanyakan apakah sang ibu sungguh membenci Kazuki. Dan bila itu benar, Haru mengatakan bahwa ia akan membawa Kazuki bersamanya. Sontak mendengar itu, sang ibu pun teringat kembali momen indahnya dulu dan mulai tersadar, lalu menangis melarang Haruyama untuk membawa Kazuki. Dan sang ibu mengatakan bahwa tentu saja ia merasa senang ketika melahirkan anaknya. Sejak saat itulah Kazuki pun kembali tinggal bersama ibunya. Sementara di sisi Haruyama menginginkan Kazuki menjadi gadis yang kuat dan bukan gadis yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dirinya. Beberapa hari kemudian, para anggota geng Nek berkumpul untuk menyusun rencana serangan balasan mereka atas apa yang telah dilakukan geng Bakuto terhadap pemimpin mereka. Namun sayang di sini mereka mendapatkan masalah di mana ternyata Haruyama mengalami demam tinggi. Sementara Haruyama yang hendak akan bersiap untuk bergabung dengan teman-temannya, terhalang dengan Kazuki yang ternyata sedang menunggu di rumahnya. Mengetahui Haruyama yang sedang demam, Kazuki pun lantas menemani dan merawat Haru. Namun Haruyama yang ingin segera membantu teman-temannya dengan terpaksa membuat alasan dengan meminta Kazuki membeli minum dan menghubungi ibunya agar diizinkan menginap untuk merawat Haruyama. Tentu saja mendengarnya, Kazuki pun sangat senang dan kemudian menuruti Haruyama. Bahkan saking senangnya, Kazuki memberitahu ibunya bahwa kini ia akan merestui hubungan ibunya dengan Pak Suzuki. Namun saat kembali ke rumah, Kazuki justru mendapatkan Haruyama yang telah meninggalkan rumah. Di tempat pertemuan, para anggota geng Nek dengan terpaksa harus menunda penyerangan mereka dengan polisi yang sedang melakukan patroli. Sementara Haruyama yang tidak mengetahui hal itu, dengan kondisi yang demam segera bergegas untuk bergabung dengan teman-temannya. Namun sayang di tengah jalan, ia pun terhalang dengan polisi yang sedang memblokir jalan. Dan ketika akan berbalik, Haruyama tidak menyadari bahwa dari belakang sebuah truk melaju dengan sangat kencang. Hingga di esok harinya, Kazuki yang sedang menunggu Haruyama justru dikejutkan dengan teman Haruyama yang memberitahukan bahwa Haruyama mengalami kecelakaan parah. Dan di rumah sakit, Kazuki pun semakin dibuat shock dengan kabar bahwa Haruyama mengalami koma dan mereka harus bersiap untuk kabar terburuk. Di tengah kesedihan itu, teman Haruyama menceritakan tentang Haruyama yang sebenarnya ingin berhenti dari geng motor karena Kazuki. Namun ia belum bisa melakukannya karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang tidak mungkin meninggalkan teman-temannya. Haruyama bahkan berjanji setelah berhasil mengalahkan geng rival ia akan berhenti dan menjadikan malam itu sebagai malam terakhir ia membuat Kazuki khawatir. Namun sayang takdir berkata lain, Kazuki justru dibuat semakin sedih dengan keadaan Haruyama yang sekarang. Beberapa hari pun berlalu. Di rumahnya, Kazuki menjadi depresi memikirkan Haruyama yang tak kunjung sembuh. Saat itulah Pak Suzuki datang untuk menyadarkan Kazuki agar tetap menjaga kesehatannya, sebab hidupnya sangatlah penting bagi Haruyama. Pak Suzuki juga mengatakan pada sang ibu bila terjadi hal buruk, hanya ia sendirilah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Kazuki. Hingga kemudian kesedihan Kazuki pun semakin memuncak dan menjadi takut bila Haruyama pergi meninggalkannya. Bahkan Kazuki menangis di pelukan sang ibu untuk yang pertama kalinya, meminta sang ibu untuk menyelamatkannya. Dari situlah sang ibu mulai memahami bahwa selama ini Kazuki benar-benar merasakan kesepian. Ia pun merasa sangat menyesal karena dirinya lah Kazuki tumbuh menjadi seperti sekarang. Dengan perasaan sedih, sang ibu pun lantas menggendong Kazuki untuk menuju ke rumah sakit. Beruntung tak lama Kazuki pun bisa tersadar dan membuat ibunya merasa lega.
Lalu di sini adik Haruyama memberitahu bahwa Haruyama baru saja terbangun dari komanya. Dengan samar Haruyama mengatakan bahwa ia tidak ingin mati demi Kazuki. Yang sontak mendengarnya, Kazuki pun seketika menangis dan menjadi merasa bersalah karena ia justru menyiksa dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan Haruyama. Hari berikutnya Kazuki terlihat kembali mengunjungi Haruyama, di mana kondisi Haruyama sendiri sudah mulai membaik. Namun dokter memberitahukan bahwa tangan dan kaki kirinya mengalami kelumpuhan. Namun begitu Kazuki selalu menemani Haruyama, hingga keinginan hidup Haruyama demi Kazuki akhirnya membuat Haruyama bisa sadar kembali. Singkat cerita, Haruyama pun telah dapat keluar rumah sakit. Kini ia terlihat mengalami kelumpuhan dan sedang berjuang untuk mengatasi kelumpuhannya. Sementara Kazuki sendiri kini telah melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas. Dan di sela-sela waktunya ia tetap mengunjungi Haruyama yang ternyata kini bekerja di sebuah pabrik. Dan film ini pun diakhiri dengan happy ending Haruyama dan Kazuki yang saling menemani dan mendukung lain sama satu. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan alur cerita dari film Hard Route pada video kali ini. Pada akhirnya setelah melalui masa-masa sulit, Kazuki tidak lagi merasa kesepian dan kini menjadi seseorang yang berharga baik di mata sang ibu dan juga kekasihnya. Dan sedikit tambahan, film ini merupakan adaptasi dengan sebuah manga dengan judul yang sama, karya dari Taku Sumugi, yang sekaligus menjadi film bergenre romans yang tersukses di tahun 2014. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.